Oh gitu. Itu air limbah yang didapat itu hanya di kawasan KIC ini atau Ibu bisa dari luar gitu, Bu? Di luar kawasan ini juga bisa? Oke, sebelumnya itu memang kita itu kan, Departemen Enviro Mhm wajib memonitoring ke tenan-tenan di kawasan. mhm. Nah itu sejauh ini sih kita masih, kawasan ya. Hai, selamat datang di Labmania Talk. Halo sahabat Backmania, kali ini kita akan wawancara bersama Ibu Puspa, seorang analis di KIC. Selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih Bu ya sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara sama saya, kita ngobrol-ngobrol di Labmania Talk. Oke. Ibu kan sebagai analis Bu ya, itu sudah berapa lama Bu ya? Kalau untuk menjadi analis di sini saya sudah sekitar 4 tahun ya kurang lebih. Udah lama banget Bu ya? Iya, alhamdulillah. Berarti udah terakreditasi BNSP juga Bu ya? Alhamdulillah, kita udah achieve akreditasi di bulan Maret kemarin. Oh, di Di labnya juga Bu ya? Betul. Alhamdulillah udah baru banget tanggal 18 Maret 2025. Kan Ibu nih udah 4 tahun Bu ya menjadi seorang analis gitu kan. Itu apa aja sih Bu tantangannya menjadi seorang analis? Tantangannya ya intinya harus jujur sih kalau jadi analis. Karena mau apa ya, mau nilai itu jelek atau tinggi memang itu harus disampaikan. Oh Karena kan kalau gitu. itu kan istilahnya untuk kebaikan kan. Mhm Kalau mhm. misalkan tinggi berarti harus ada perbaikan, kalau misalkan memang itu kurang berarti kan bukan kurang ya, maksudnya, kalau misalkan memang memenuhi baku mutu kan berarti artinya kan pengolahannya tuh Udah oke, baik, ya udah heeh, baik. betul. Cuman kalau misalkan melebihi baku mutu berarti ada sesuatu hal yang harus diperbaiki, Betul. efisiensi kah atau misalkan apapun gitu. Mhm, betul. Jadi sebagai analis kita harus jujur Bu ya, Iya kalau betul. gimana pun nanti hasil pengujiannya tuh Ibu ya, mau Iya, jelek atau buruk tuh harus disampaikan. betul. Kalau misalnya di, KIC sendiri ini Bu ya, ini tuh ada laboratoriumnya apa saja, terus pengujiannya itu apa saja yang dilakukan? Oke, untuk saat ini kita kan sudah terakreditasikan. Nah, Mhm. itu kita itu baru lab pengujian. Tapi Mhm. kita akan ada rencana untuk terintegrasi menjadi lab lingkungan di KLHK gitu. Jadi khusus untuk lab pengujian aja dulu. Gitu. Tadi kan menyinggung soal akreditasi Bu ya, Ya, berarti, lab ini sudah terakreditasi Bu ya? sudah Di bulan apa tuh Bu di kalau boleh? bulan Maret Oh berarti baru Bu ya? baru. Terus tantangannya saat mau akreditasi 7005 tuh bagaimana? Tantangannya Apalagi kan di mau validasinya kali ya, oh iya? validasi verifikasinya ya, itu agak cukup, apa namanya, menguras, ya semuanya lah gitu. Karena itu kompleks banget ya, maksudnya complicated kayak, mulai dari, penanganan sampelnya, Mhm. kemudian kita juga harus tahu, metode apa yang tepat, kemudian parameter validasi atau verifikasinya itu apa saja gitu. Jadi kan setiap parameter kan berbeda-beda kan. Nah, itu sih. Jadi tantangan Bu ya? Kan Iya, kalau apalagi udah kita mau akreditasi, pasti juga perlu banyak dokumen ya kan betul. Bu yang harus disiapkan. Kalau misalnya saat di analisis Ibu ini kan di pengelolaannya air limbah atau bagaimana? Iya. Apa dibutuhkan air limbah saja atau Jadi bagaimana? kebetulan kemarin ruang lingkupnya hanya jas air limbah saja. Mhm. Jadi kalau misalkan untuk kayak air bersih, air tanah, atau air permukaan itu belum, itu sun. Tapi kalau misalkan kemarin yang, di ruang lingkup yang diajukan di akreditasi itu hanya air limbah saja. Oh gitu. Itu air limbah yang didapat itu hanya di kawasan KIC ini atau Ibu bisa dari luar gitu, Bu? Di luar kawasan ini juga bisa? Oke, sebelumnya itu memang kita itu kan, Departemen Enviro Mhm wajib memonitoring ke tenan-tenan di kawasan. mhm. Nah itu sejauh ini sih kita masih, kawasan ya, masih tenan-tenan yang ada di KIC gitu sampelnya, belum di luar. Gitu, Bu. Berarti kalau misalnya mereka yang mau uji untuk limbahnya gitu, Bu, ya, itu berarti mereka kirim sampel ke sini kah atau dari pihak Ibu yang, Oh, oke. sampelnya gitu? Oke. Jadi, karena kita ada rencana menjadi labeling Mhm. itu, maka kalau misalkan ada nanti customer yang mau, apa tuh namanya, pengujian ke kita, itu, sampling-nya, orang PPC-nya yang sudah tersertifikasi BNSP itu langsung ke lokasinya, Oh, gitu. gitu. Kita nggak menerima sampel, apa namanya, di tempat, tapi harus ke lokasinya, gitu. Gitu. Oke, tadi menyinggung soal sertifikasi BNSP, Bu, ya. Ya. Mungkin boleh, Bu, sebagai penutup sampaikan, seberapa penting sih sertifikasi BNSP itu? Oke, menurut saya, sertifikasi BNSP itu sangat penting, mengapa? Karena pengakuan kompetensi ya, selain dari, apa namanya, melihat dari secara langsung prakteknya, ilmunya,
Tapi kan kita kan hidup itu kan harus ada legalitas, hitam di atas putih. Maka sertifikasi BNSP itu penting menurut saya gitu sih. Oke, terima kasih ya Bu Puspa atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih sahabat Lekmania. Jangan lupa untuk komen dan juga subscribe jika ada pertanyaan lain. Bisa terus kolom komen. Dadah.